sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Jadi artinya di dalam ayat ini berbicara sesuatu kita mengalami masalah, sesuatu kita mengalami pergumulan, bahkan orang lain tidak bisa menolong kita lagi, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Itu artinya. Jadi dengan iman percaya, ya, dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa dengan kita berdoa di hadapan Tuhan, ya, Tuhan juga memberikan pertolongan bagi kita. Itu yang saya lakukan nyanyinya tadi, ada lagunya yang saya nyanyikan tadi itu, ibaratnya ada lagunya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Jadi hanya kalau kita berserah penuh di hadapan Tuhan, ya, jadi makanya mukjizat datang dengan kita, dengan penuh iman kita berdoa kepada Tuhan. Itu ya iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, jadi Alkitab bahasa Indonesia masa kini heran bahwa tiada ada yang tampil dan tak ada yang membela, maka ia memakai kuasanya. Ya, jadi kuasa Tuhan itu sendiri memakai kuasanya untuk menyelamatkan dan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Mukjizat dari atas, pertama, mukjizat keselamatan. Kita sudah percaya mukjizat keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita waktu dia naik di atas kayu salib, dan dia mengasihi kita. Karena dia mau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umatnya yang percaya kepada dia. Ya, jadi kasih Tuhan itu tidak pakai syarat. Ya, walaupun kita masih hidup di dunia pada saat itu, jadi Tuhan rela mati di atas kayu salib walaupun kita di dalam dosa, dan segala dosa-dosa kita itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Makanya kita bisa diselamatkan. Nah, jadi bahkan Tuhan telah berfirman bahwa kita sampai putih pun rambut kita, Tuhan menggendong kita. Dia sudah berjanji. Ya, dia sudah berjanji kepada kita. Ya, jadi yang di Yesaya 6:3 itu 8 dan 9, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Ya, itu janji Tuhan. Maka ia menjadikan Yerusalem juru selamat mereka dalam segala kesesakan. Ya, mereka bukan seorang duta dan utusan, melainkan ia sendirilah, bahkan Allah itu sendiri yang menyelamatkan kita atau menyelamatkan mereka dalam tulisan ini. Dialah yang menebus mereka dan kasihnya dan belas kasihan. Itu yang bilang tadi, bahwa Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri menebus dosa kita yang dipakukan di atas kayu salib. Ya, dia melalui Yesus, ya, begitu kita menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, kita mengalami keselamatan. Ya, ya, oke. Dan itu saya dapat ada ayat saya tambah sedikit di Yesaya 4:6 yang aku bilang tadi itu, sampai putih rambut kita Tuhan menggendong kita. Ada ayatnya ada di Yesaya. Ya, biar saya baca. Yesaya 4:6 ayat 4. Yesaya 4:6 ayat 6. Yesaya ayat 4. Ya, jadi begini firman Tuhan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada firman-Nya. Ya, jadi itulah, jadi keselamatan kita adalah sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bahkan dia menanggung kita. Dan ada di bahan sharing itu juga telah tertulis di mana di ayat di Yesaya ayat 9, ya. Maka ia menjadi dalam segala kesesakan mereka
bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong ya mereka selama zaman dahulu kala. Jadi dari dulu Tuhan telah menggendong kita, bahkan dibuktikannya di dalam firman-Nya di Yesaya 46 ini, 41 ini ayat 4. Jadi Tuhan telah berjanji kepada kita, enggak usah kita takut. Jadi kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, ya kita pasti diselamatkan. Jadi kedua, dua Romawinya, mujizat dari atas yang di dalam Yosua. Jadi kita belajar kepada Yosua. Yosua itu apa yang perlu kita tiru kepada Yosua itu, kita perlu belajar, yaitu Yosua itu memperkatakan kata-kata profetik, ya, memperkatakan kata-kata profetik. Dua, Yosua betah duduk di hadirat Tuhan, duduk di hadirat Tuhan. Artinya secara pribadi untuk kita itu masa Yosua. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan sebagaimana Yosua lakukan juga duduk di hadirat Tuhan, sebagaimana Yosua bisa memerintahkan matahari dan bulan berhenti. Jadi pada saat Yosua memperkatakan matahari berhenti, bulan berhenti, dia memperkatakan dengan iman. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Yaitu matahari berhenti dan bulan juga berhenti. Dan bukan hanya itu saja, ya. Yang karena Yosua ini selalu memperkatakan profetik, Yosua juga betah duduk di hadirat Tuhan, Tuhan menolong dia. Bahkan pertolongan Tuhan yang lebih dahsyat lagi, yaitu Tuhan berperang melawan musuh-musuh Yosua ini. Ya, Tuhan berperang melawan musuh-musuh Yosua ini. Bahkan lucunya Tuhan menurunkan hujan batu. Ya, jadi yang kena hujan batu itu musuh-musuhnya si Yosua. Bahkan begitu banyak musuh tentara-tentara yang dibawa Yosua pada saat itu, mereka bisa selamat. Mereka tidak bisa dikenakan oleh batu-batu hujan itu. Tapi itulah ajaibnya Tuhan, memberikan pertolongannya sepenuhnya. Dia ngambil alih perperangan itu, ya, untuk menolong Yosua, dan semua musuh-musuh Yosua itu kena batu, bahkan melebihi yang dibunuh oleh tentara-tentara Yosua itu, ya. Itu pada saat itu, jadi itu istilahnya mukjizat Tuhan dari atas, ya. Mukjizat itu tuh terjadi. Jangan kita bilang nggak ada mukjizat sampai sekarang. Ada mukjizat, ya. Kalau kita mengalami sesuatu kesakitan, permasalahan, atau secara kesehatan, ya kita mendeklarasikan, kita belajar kepada Yosua itu supaya juga apa yang diperkatakan Yosua itu bisa kita perkatakan. Artinya memperkatakan kata-kata profetik itu atau janji-janji Tuhan, dan kita mengimani. Begitu kita memperkatakan kata-kata profetik itu dibarengi dengan iman. Ya, iman percaya. Ya, contohnya, belur Yesus, saya sudah sembuh. Ya, saya sudah sembuh. Ya, saya diberkati. Jadi memperkatakan hal-hal yang baik dan positif. Jangan memperkatakan hal-hal yang merugikan kita. Ya, itu yang saya dapat di dalam bahan sharing ini. Jadi bergantung perkataan kita, ya, dibarengi dengan iman yang teguh. Ya, baru kita mengalami janji-janji Tuhan atau mujizat Tuhan yang di luar yang kita pikirkan, yang tidak timbul di dalam hati, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Itu mujizat melebihi yang kita pikirkan, bahkan melebihi yang kita doakan. Itu namanya mujizat, pertolongan Tuhan. Bahkan kalau bisa saya seperti minggu yang lalu itu, Tuhan menolong melalui tangan sesama kita, tangan manusia, tapi bahkan musuh-musuh kita juga menolong kita pada saat itu. Ya, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, siapa lagi? Kan gitu. Nah, jadi itu yang saya dapat. Jadi
Saya sudah tulis poin-poinnya. Saya sudah tulis poin-poinnya, yaitu poin ketiganya itu tadi, poin kedua adalah berbicara masalah Yosua. Sekarang 3, membangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Artinya keintiman kita pada Tuhan. Ya, kita belajar kepada Yosua tadi, gimana keintiman pribadi istimewanya kepada Tuhan. Makanya begitu yang mendeklarasikan kata-kata profetik itu terjadi dibarengi dengan iman yang teguh. Ya, sesudah itu 2, membangun iman yang kuat. Ya, hati yang penuh hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Ya, kita harus percaya dulu. Jangan setengah-setengah. Ya, ada setengah tidak percaya, setengah percaya. Jadi ibaratnya kalau kita mendeklarasikan perkataan-perkataan profetik atau janji-janji Tuhan itu ya di dalam kehidupan kita harus dibarengi dengan iman bahwa apa yang kita perkatakan itu sudah kita terima dan kita mengalaminya. Ya, itu yang dilakukan Yosua. Sesudah itu, 3, berani bergerak dalam dimensi kuasa profetik. Itu tadi aku bilang, artinya mempunyai iman yang teguh. Mempunyai iman yang teguh, memperkatakan firman Tuhan itu dan mengimani sampai kita mengalaminya. Ya, sampai kita mengalaminya seperti yang dialami oleh Yosua. Ya. Jadi dia dengan yakin 100% dan dia mengimani apa yang dia katakan itu terjadi. Ya, itu makanya itu yang saya dapat. Jadi apa yang kita kira-kira apa yang kita ambil dalam bahan sharing ini untuk kita perbuat di dalam kehidupan kita supaya kita mengalami terobosan-terobosan atau janji-janji Tuhan yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Ya. Karena kita harus percaya, kita adalah anak-anaknya. Tadi dibilang di dalam itu anak-anaknya, kita lah anak-anaknya Tuhan tadi. Ya, kita punya kita sebagai anak-anaknya, dia sebagai Bapa bagi kita. Kalau kita berani beriman, apa yang punya Tuhan itu adalah milik kita. Kita harus berani. Ya, kesehatan milik kita. Ya, kemakmuran milik kita. Ya, jadi itulah harus kita memperkatakan yang membuat kita yang mengalami janji Tuhan. Jangan memperkatakan, jangan memikirkan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Jadi poinnya pada malam hari memperkatakan ya janji Tuhan dan memperkatakan kata-kata profetik, mengimani dengan iman yang teguh dan kita harus bisa mengalaminya. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan kepada Bu Melani, kira-kira siapa yang Bu Melani tunjuk lagi? Pertanyaannya, Pak. Pertanyaan dan aplikasi. Oke. Pertanyaannya, percayakah Anda bahwa Tuhan masih mengerjakan mujizat-Nya bagi Anda bahkan sampai detik ini? Mengapa? Seringkan mujizat yang sudah Tuhan nyatakan atasmu hari-hari ini. Aplikasinya, setelah mengerti tentang rahasia untuk mengalami mujizat dari Tuhan, maka langkah dan komitmen apakah yang akan Anda lakukan? Tulis dan sharingkan. Ya, sekarang Pak Gia yang silahkan sharing dulu sama Bu Gia. Oke, jadi ini pertanyaan ini berbicara melalui pengalaman kita kepada Tuhan. Ya, pengalaman kita kepada Tuhan. Kami banyak pengalaman kami dari Tuhan itu yang pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang melebihi yang melebihi kami doakan, dan apa yang kami pikirkan Tuhan sediakan itu semuanya bagi kami. Ya, terlebih-lebih saya sudah bersaksi kemarin itu ya bahwa kami datang dari Batam itu ke Jogja ini ibaratnya itu bukan karena hebat kuat gagah kami. Ya, sesuatu perkataan Roh Kudus ya untuk mengantarkan kami ke tanah perjanjian. Ya, ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami mengimani sampai sekarang bahwa Jogja ini adalah tanah perjanjian kami, ya, yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Ya, jadi banyak pertolongan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan sampai sekarang Tuhan memberikan kesehatan bagi kami.
Tuhan memberikan perlindungan bagi kami, bahkan usaha pun, usaha yang Tuhan titipkan ini dari awal pandemi sampai sekarang, luar biasa itu pertolongan Tuhan, itu sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Bahkan istilahnya kami tidak pernah ibaratnya meminta-minta kepada orang, ya, tak pernah minta-minta. Tuhan memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia, ya, tak pernah minta-minta. Tapi Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya, ya. Itu aja dari kami. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak pernah kekurangan aku. Tuhan adalah benteng batuku, pertolongan dan perlindunganku. Ya, bahkan rema di dalam firman ini yang telah kami tuliskan di dinding rumah makan ini, Tuhan memerintahkan berkat di atasku, di atas lumbungku, bahkan di seluruh usahaku. Itu janji Tuhan kepada Abraham, ada 7. Ya, jadi itulah kami imani dan kami percaya, kami mengalaminya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau mau nambah Bu Gia. Bu Gia. Oh ya, shalom. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih. Kalau buat saya sendiri tentang firman Tuhan minggu ini, sedikit sharing tentang anak sel ya Opa, Mami. Ya. Sebelum pengakuan dosa ini. Jadi kan kami itu Fit Resilient punya anak sel yang namanya Ibu Nuraini yang kemarin pada waktu gathering pernah bersaksi gitu ceritanya. Jadi kita nggak tahu kena apa, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan hampir 1 bulan kami telepon, kami WA nggak pernah jawab gitu, nggak pernah angkat, nggak pernah dijawab WA dan nggak pernah lagi ikut sel gitu. Jadi kami tuh nggak tahu alasannya itu kenapa gitu. Jadi 2-3 hari yang lalu itu saya mikirnya gini, kami kan sekarang asal belanja itu sekarang sering pergi ke pasar Stan, itu dekat Kalasan. Kebetulan dekat lingkungan Bu Nuraini, tapi kami memang rumahnya nggak tahu. Jadi pernah saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, anak sel yang Tuhan kasih kemarin itu Bu Nuraini, sedikit pun nggak pernah WA dijawab, nggak pernah ditelepon, nggak pernah angkat. Sampai pernah sekali kami suruh Pak Mario itu sengaja untuk telepon dia, nah itu pun nggak diangkat gitu. Jadi kita tetap berdoa untuk anak-anak sel gitu. Jadi sekali waktu saya ini mikirnya gini, oh Tuhan, kami kan sering belanja itu ke pasar Stan. Pastilah sekali-sekali nanti Tuhan ketemukanlah kami dengan Bu Nuraini, biar tanya alasannya kena apa, kok tiba-tiba nggak pernah angkat telepon, nggak pernah jawab WA gitu. Nah, waktu hari Minggu kami itu ibadah dan ketemu sama Opa sama Oma. Opa sama Oma nyuruh kami duduk di depan gitu. Jadi kami duduknya itu baris kedua ya, ketiga. Baris ketiga dari depan kami duduk di situ gitu. Nah, berjalannya waktu ibadah, masuk 2 suami istri duduk di depan gitu, di depan kami persis gitu. Nah kami juga nggak terlalu perhatiin, tapi berjalannya waktu Pak Jo ibadah, saya tiba-tiba lihat gini, loh ini kan Bu Nuraini sama suami gitu, persis di depan kami gitu. Tuhan, kenapa Tuhan pertemukan kami di gereja gitu? Maksudnya ini apa gitu? Jadi saya ini ambil tindakan, saya foto ini suami istri gitu, karena persis di depan saya foto gitu kan, suami istri lagi ibadah gitu. Memang Pak Gia bilang gini, kita tegurlah gitu. Ya memang jujur secara manusia ini saya agak sedikit kecewa. Ini pengakuan dosa Opa, pengakuan dosa. Memang saya kecewa gitu, sakit hati gitu. Lah nggak ada angin, nggak ada hujan, kok di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, bukan sekali 2 kali, tapi sampai hampir 1 bulan itu kami terus nanya kabarnya bagaimana, nggak dijawab, hanya dibaca gitu. Nah sekali waktu minta ditemukan sama Tuhan, bukan di pasar, malah di gereja gitu. Tapi saya nggak tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Saya ambil tindakan sendiri, saya foto, setelah pulang ibadah saya kirim fotonya.
saya cuman WA gini, Shalom Bu Nuraini, puji Tuhan ya, saya melihat Ibu dan Bapak dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat. Tuhan Yesus selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hanya itu aja. Dia balas Bu Nuraini dengan jawaban, oh Bu Gea ya, kok saya nggak lihat Bu Gea, katanya. Terus saya bilang gini, saya persis di belakang Ibu, cuman sama Bapak gitu. Jadi cuman saya bilang itu aja. Karena kalau mau tegur, saya takut nanti Ibu nggak nerima saya, seperti telepon nggak diangkat, seperti WA nggak dibalas. Hanya itu aja jawaban saya. Dan dia juga nggak balas. Jadi ya sampai di rumah memang saya mikir gini, saya salah Tuhan, kenapa nggak ikut suara suami tadi? Maksudnya tegur gitu. Memang saya lihat dia foto-foto di situ. Saya nggak di parkiran gitu, tapi saya nggak mau tegur, nggak mau saya jumpain gitu. Memang secara kedagingan saya salah gitu. Seharusnya kan sebagai KKS jumpain gitu, tapi di sini nggak saya jumpain, Opa. Saya ini pengakuan dari saya, Opa. Minta maaf, saya biarin itu anak sel karena jujur emosi saya, Opa, Mami. Bukan sekali, 2 kali, hampir setiap hari itu ada Shalom Ibu, Shalom Ibu gitu terus kita, tapi nggak dijawab. Minta ketemu, ditemukan Tuhan di gereja, tapi saya nggak ambil tindakan. Itu salah satu pengakuan saya. Dan untuk pertanyaan malam ini, percayakah Anda bahwa Tuhan masih mengerjakan mujizatnya bagi Anda bahkan sampai detik ini? Ya, saya percaya bahwa setiap hari itu mujizat Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kami gitu. Sharingkan mujizat yang sudah Tuhan nyatakan atasmu hari-hari. Banyak kalau diceritakan, cuman saya hanya mau sharing kalau kami ya memang dalam rumah tangga biasalah, adu argumen itu biasa kita apa, tapi kami tetap percaya seperti yang dibilangkan Pak Jo dari untuk kita berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik, itu sering kami lakukan gitu, belajar untuk melakukan doa profetik gitu. Jadi yang menjadi favorit saya tahun 2020 itu kan gereja kita itu Yesaya 60 1 sampai 22 bahwa terang Tuhan itu datang. Jadi ayat emas bagi saya itu Yesaya 60 ayat 5 gitu. Saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang membuat wajah kami berseri-seri, membuat kami tercengang-cengang, membuat kami terheran-heran, hati kami berdebar-debar, sebab kelimpahan dan kekayaan bangsa-bangsa itu memenuhi kehidupan kami, usaha pekerjaan kami. Itu yang sering saya deklarasikan dengan Keluaran 34 ayat 10 ya waktu itu. Sebab apa yang akan Tuhan lakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Memang segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan bagi kami itu sungguh-sungguh dahsyat selama perjalanan kami di dalam Jogja ini. Dan seperti yang dikatakan Pak Gea, kami percaya bahwa Jogja adalah tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Mami, Opa, dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tanya, Bu Gea. Iya, Opa. Permisi ya, Mami. Kenapa sama Tuhan dipertemukan di gereja bukan di pasar? Ada maksudnya sebenarnya, Opa. Apa maksudnya? Ya, untuk mengajak kembali, mengajak nanya kabar gimana gitu, tapi nggak saya lakukan, Opa. Ya, karena kalau menurut saya kenapa tidak dipertemukan di pasar? Kalau dipertemukan di pasar terus dimarahi sama Bu Gea, rame di pasar. Nah, ini di gereja terus Bu Gea tidak mau negur ya nggak apa-apa lah ya. Tapi nanti didoakan ya, didoakan, disabari ya. Sama anak itu harus begitu ya, harus dengan sabar, jangan mau memerintah. Udah, kalau pokoknya ya percaya Tuhan itu punya kuasa gitu ya. Amin. Ya.
saya senang sekali lah bisa tetap dia ada di gereja, ya. Apa di Faith Resilient atau yang lain atau apa ya nggak apa-apa, ya. Jadi kita percaya nanti akan ada waktunya kalau memang dia harus jadi anak dari Faith Resilient, anak rohani ya silahkan. Tapi kalau enggak ya yang penting dia tetap ke gereja atau nanti dia kalau mau pelayanan ya komsel dimanapun ya silahkan. Ya, Iya, sekarang yang ada yang setia-setia yang di Sumatera, yang di Malaysia itu yang tetap di ya, tetap ditekuni terus. Ya. Demikian. Terima kasih. Ya. makasih Opa. Ya. Mami suaranya kurang kedengeran, Mami. Dari Blora ya jauh tahu enggak dengar. Siapa lagi yang mau sharing? Mami tunjuk aja. Oh iya, Pak Dewanto. Mic-nya Pak Dewanto. Mik. Ya, Iya. ya terima kasih Mami. Apa yang di-sharingkan dari Pak Gia semuanya udah komplit. Mungkin saya cuma tinggal nambahin sedikit dari pengalaman pribadi aja. Ya ora apa-apa tuh. 3 rahasia untuk mengalami mujizat dari atas. Bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan, kemudian bangun iman yang kuat, ya, jaga hati tetap kokoh, dan 3, berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Selama saya mengikut Tuhan, kadang-kadang saya berpikir juga, ini satu hal yang menjadi kekuatan, tapi juga mungkin jadi satu hal yang bukan kelemahan, tapi mungkin pasrah ya. Saya dari dulu itu selalu menganggap bahwa Tuhan atau Allah itu absolut dalam kehendak Dia. Apapun yang Dia kehendaki terhadap diri saya, itu selalu yang terbaik. Walaupun mungkin hal yang saya hadapi, yang sedang saya gumulkan itu, kelihatannya seperti gagal ataupun tidak seperti apa yang saya harapkan. Tetapi saya selalu percaya bahwa ada keindahan lain, ada kebaikan lain di balik itu semuanya. Sehingga ini yang seringkali menjadi kekuatan saya pada saat berada dalam permasalahan apapun juga, entah itu pekerjaan, entah itu dalam permasalahan yang urusan pribadi ataupun hal-hal yang lain dalam keluarga dan sebagainya. Dalam pemikiran saya, Allah itu nggak pernah salah. Allah itu nggak pernah tidak peduli. Kalau misalnya apa yang saya harapkan saat ini, yang saya doakan saat ini tidak seperti apa yang saya pinta, berarti Allah punya kehendak lain yang lebih baik daripada yang saya pikirkan atau yang saya harapkan. Itu selalu, sehingga kadang misalnya ya, tapi juga memang ada satu pihak yang penting kita lakukan bagian kita yang kita mesti bekerja, kita mesti berusaha dan berdoa. Itu bagian kita yang harus kita kerjakan. Hasilnya seperti apapun juga itu dikembalikan kepada Allah. Entah itu nanti sesuai seperti apa yang kita doakan. Kalau tidak sesuai, kita tahu bahwa ada yang lebih terbaik lagi, yang pada saat ini mata kita yang terbatas ini belum bisa melihat. Tapi nanti kemudian saya akan melihat itu, dan itu sangat terbukti dalam kehidupan saya sendiri. Saya mungkin karena ini sudah menjadi yang saya pegang, sehingga kadang-kadang orang juga berpikir bahwa saya mungkin orang yang nggak mau atau mudah putus asa, padahal sebenarnya bukan putus asa. Saya udah mengerjakan apa yang harus saya kerjakan, dan saya berharap dari Tuhan, terserah Tuhan mau membalaskan itu seperti apa. Nah, ini yang disebut di 3 rahasia ini, bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan.
Kadang-kadang koneksi yang kuat dengan Tuhan itu sebenarnya tidak saja terjadi pada saat kita ada masalah. Koneksi ini seharusnya dibangun justru pada saat masalah-masalah itu belum ada. Karena pengenalan akan Tuhan itu dari hari ke hari. Pergaulan kita dengan Tuhan itu dari hari ke hari. Kadang-kala kita membangun koneksi kita dengan Tuhan itu lebih intens kalau kita ada masalah. Padahal justru pada saat masalah mungkin pemikiran kita tidak terlalu lapang untuk memikirkan segala sesuatu dengan baik. Tapi kalau kita membangun koneksi itu dalam kecil, misalnya mungkin karena saya dalam keluarga juga begitu ya. Papa saya waktu kita sudah diajarkan dari kecil dulu, kalau kita tengah malam kita terjaga, kita harus mengucap syukur karena ketika kita terlelap kemudian kita bangun, oh ternyata kita masih hidup. Kita mengucap syukur pada Tuhan, itu yang selalu diajarkan. Bangun pagi-pagi, kita harus mengucap syukur pada Tuhan, udara yang segar, dan itu kehadiran Tuhan dalam hal-hal kecil ini, yang sehari-hari, yang bukan, ya mungkin kita berpikir bahwa ini sesuatu yang biasa aja dalam kehidupan kita, tapi kita menyadari bahwa kadang-kadang kalau kita sakit, misalnya bangun pagi sakit perut, ya itu juga menyiksa. Ketika kita bangun, badan kita segar dan segarannya kita mengucap syukur karena bisa aja terjadi gangguan sakit penyakit. Tetapi karena kita udah terbiasa dengan hal seperti itu, pada saat kita bernafas, ya saya kadang-kadang kalau pilek itu paling susah bernafas, paling susah bahkan saya kalau naik pesawat, biasanya kalau di dalam negeri, pesawat di dalam negeri nggak terlalu masalah, tapi kalau udah berangkat ke luar negeri, biasanya di atas pesawat kadang-kadang saya perlu butuh oksigen. Karena apalagi saat malam kemudian lampu mulai dikecilkan di itu kabin pesawat, itu saya biasanya udah nggak bisa itu bernapas. Selalu panggil itu pramugarinya untuk stewardess apa di situ untuk minta bantuan dengan menggunakan oksigen itu terus. Jadi itu baru saya ngerasa bahwa sebenarnya kita bernapas itu juga pada saat kita bernapas tanpa ada gangguan apapun juga kita bisa bernapas dengan leluasa. Itu kita bisa membangun koneksi dengan Tuhan melalui itu semua. Sehingga ketika ada masalah, ya saya nggak terlalu shock dengan permasalahan itu. Apa misalnya yang membuat saya jadi justru pada saat ada masalah dalam hidup saya merasa ini kesempatan saya untuk melihat bagaimana Allah saya itu berkuasa, bagaimana Allah saya itu akan menolong saya dengan cara yang luar biasa, yang tidak bisa saya saya imajinasikan sebelumnya. Jadi ini sebenarnya kesempatan pada saat ada masalah, itu ada kesempatan bagi saya untuk kenal lagi lebih baik bagaimana cara Allah menolong saya. Jadi bangun koneksi ini seharusnya tuh tiap-tiap hari kita bangun koneksi, menyadari Tuhan dalam kita bisa bernapas. Ketika kita makan, kemudian kita merasa kenyang, walaupun kita udah doa makan, tapi mengucap syukur untuk hal-hal semacam itu luar biasa. Bagaimana kita membiasakan diri untuk menyadari keadaan Tuhan itu. Bangun iman yang kuat, ya. Iman biasanya ada kaitannya dengan firman. Karena firman itu yang akan kita nggak bisa menyandarkan iman kita pada apa yang kita doakan, tapi kita bisa menyandarkan iman kita kepada janji-janji Tuhan. Jadi ada janji Tuhan, makanya kita beriman terhadap janji itu, bukan sesuatu yang kita inginkan sendiri. Jadi bangun iman yang kuat berarti kita harus membaca firman Tuhan, harus memahami firman Tuhan, dan bagaimana menghidupi firman Tuhan itu. Sehingga kita bisa bangun iman yang benar. Bukan kita asal percaya aja, tapi kita nggak punya landasan apa-apa. Sehingga seringkali orang dulu suka bilang, ya kita berdoa, kita klaim pada Tuhan, klaim janji Tuhan. Ya kenapa klaim janji Tuhan, walaupun kedengarannya agak, waduh kayaknya Tuhan berutang sama kita, sehingga kita harus klaim. Tetapi sebenarnya karena dia udah berjanji dan kita udah melakukan porsi kita, makanya kita bisa seperti yang diistilahkan klaim pada Tuhan untuk apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya itu terjadi dan kita percaya itu, itulah iman. Nah, kemudian yang ketiga, berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Ini yang
mungkin untuk perkataan saya jarang memperkatakan itu. Ini yang perlu saya pelajari. Saya biasanya sih cuma dalam hati, karena saya udah tahu Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam hal apapun juga yang terjadi, yang mungkin bagi saya itu kelihatan jelek, tetapi apapun di dalam dunia ini memiliki dua sisi, dua muka, seperti mata uang. Ada yang baik, maka ada yang buruk, itu jelas. Nah, kalau ada kegagalan, pasti ada kemenangan. Nah, kita mau melihat yang mana? Kita mau melihat misalnya air setengah gelas. Kita mau bilang gelas ini setengah kosong atau setengah berisi. Itu tergantung dari apa yang penilaian kita sendiri. Kita bisa bilang, oh gelasnya setengah kosong. Berarti kita lihat yang negatifnya. Oh, gelasnya setengah berisi, berarti kita lihat yang positifnya. Jadi, bagaimana kita bisa membangun iman kita itu dengan berani juga memperkatakan hal-hal yang profetik. Dan ini memang saya ayat yang ketiga ini yang seringkali saya mulai belajar, walaupun saya menyadari itu di dalam hati, tapi seperti yang dikatakan di bagian yang ketiga, berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik, itu harus diperkatakan. Ya, saya kira itu aja yang saya mulai dari sini yang bisa saya seringkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, senantiasa mengucap syukur dan membangun koneksi yang kuat ya Pak. Ya. Membaca firman. Terus siapa lagi? Pak Mario, Bu Lydia. Saya dulu katanya Mami. Ya, Udah dengar? shalom semuanya. Shalom. Shalom. Kedengeran ya Pak? Yang saya maksud kok tidak dengar itu, kok Pak Mario menyuruh Anda itu kok saya tidak dengar. Gitu loh. Oh tadi waktu di mute Pak. Hah? Tadi waktu di mute. Jadi nanti kalau dipanggil kamu duluan katanya gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau yang penting-penting di-mute dulu ya. Saya ngomong sampai Berarti sini nanti ya. Pak Mario yang terakhir aja. Sesudah Bu Lydia Pak Widakdo. Aja, enggak apa. Pertanyaan. Gonge Pak Mario, gonge. Nanti sudah itu tak saya. Oh iya. Ya, ini untuk pertanyaannya, percayakah Anda bahwa Tuhan masih mengerjakan mujizatnya bagi Anda? Bahkan saat ini saya percaya. Kenapa? Sebenarnya mujizat itu kan diadakan karena banyak orang itu nggak percaya ya. Jadi Tuhan mengadakan mujizat itu supaya orang yang tidak percaya itu menjadi percaya. Jadi kan lakukan mujizat karena banyak orang itu udah dikasih tahu tapi nggak bisa percaya kalau nggak melihat dulu. Jadi kadang kan berbahagialah orang yang nggak melihat tapi percaya. Nah, tapi kalau nggak percaya terus ya akhirnya Tuhan kasih mujizat kayak gitu ya. Jadi intinya adalah kita itu harus percaya sama Tuhan. Itu mungkin yang tentang mujizat ini ya. Karena kalau menurut saya itu bukan hanya Tuhan yang bisa buat mujizat, bahkan nabi-nabi palsu pun itu bisa bikin mujizat. Jadi tentang mujizat ini untuk membedakannya, kalau dari Tuhan itu mujizat itu pasti akan diikuti dengan pertobatan. Itu yang mujizat dari Tuhan. Kalau Tuhan udah menyatakan mujizat sama orang itu, pasti hidup orang itu akan bertobat karena ya itu tadi, mujizat itu membuat orang jadi percaya. Jadi kalau udah percaya, jalan hidupnya pasti akan diperbaharui, dia akan bertobat. Tetapi dikatakan juga kan dalam Alkitab, mujizat bukan hanya Tuhan yang bisa bikin, tapi nabi-nabi palsu, iblis itu juga bisa bikin mujizat. Nah kalau mujizat dari situ, ya mungkin seperti yang tadi Pak Dewanto bilang ya, mungkin itu di mata manusia itu wah gitu berhasil segala macam. Tetapi itu nggak menuntun mereka ke pertobatan, nggak menuntun mereka ke arah jalan Tuhan, ke jalan kebenaran, kepada kehendak Tuhan. Itu yang saya tangkap sih seperti itu. Terus ada lagi nggak pertanyaan?
Ini. Harus ada lah Bu Lydia. Terus setelah mengerti tentang rahasia untuk mengalami mujizat dari Tuhan, maka langkah dan komitmen apa yang akan Anda lakukan? Kalau kita udah percaya itu kan kayak kita punya amanat agung ya. Kita itu yang udah percaya Tuhan Yesus Tuhan punya misi, dan itu akan diperlengkapi dengan anak-anak Tuhan itu bisa ada yang punya karunia menyembuhkan dan macam-macam karunia. Itu memang Tuhan sediakan karena Tuhan mau sebanyak mungkin orang itu diselamatkan. Jadi di dunia ini kan masih banyak yang belum percaya Tuhan, mereka nggak mau mengenal Tuhan Yesus, nggak mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak cara Tuhan udah kasih mereka kesempatan supaya mereka itu bertobat. Jangan ada yang ketinggalan, tetapi kembali lagi ke manusianya, mereka mau apa enggak, mereka gunakan kesempatan itu enggak gitu. Setelah banyak mujizat mungkin yang udah Tuhan kerjakan, mungkin melalui keluarganya, melalui berbagai hal ya, sebenarnya Tuhan menyatakan supaya ayo kamu kembali ke jalan yang benar. Nah kalau misalnya masih bandel terus ya, nanti kalau udah di akhirnya ya udah nggak ada kesempatan lagi gitu. Jadi kalau buat saya itu yang mujizat itu untuk yang belum percaya, biar dia percaya bertobat dan nanti mau kita selamat gitu. Mungkin itu aja dari saya, Mami. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Lydia. Saya Pak dulu. Oh, Pak Widakdo. Pak Ya. Widakdo. Pak Widakdo dulu, nanti Pak Mario baru yang terakhir lah. Mami Ya. yang terakhir, Mami. Nah, Mami Melani yang terakhir. dia yang bawa doa. Oh, Pak Mario yang bawa doa. Shalom. Shalom. Di sini pertanyaannya, percayakah Anda bahwa Tuhan masih mengerjakan mujizatnya bagi Anda sampai detik ini? Mengapa? Percaya. Jelas percaya sekali, karena ini kan mujizat ini kan Tuhan yang mengerjakannya buat kita. Nah, di sini aku sih dengar dari Pak Dewanto ya, tentang bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Itu aku lakukan terus hampir setiap hari, pasang bel ya jam 4, soalnya semenjak SOM ini tidur aku juga agak kurang sih. Dari ngerjakan dari jam 10 malam sampai jam 2 subuh baru beres. Jadi tidur paling 2-3 jam ya, tapi enggak apa-apa mungkin untuk saat ini. Dan memang kalau secara manusia ya dirasa ya pasti berat karena ngerjain PR terus setiap hari. Mau terus menerus untuk bergerak mempercayai Tuhan secara penuh, dan seperti yang pergumulan yang saudara semua udah tahu untuk bekerja di Jogja, aku percaya itu semua aku katakan dengan kuasa profetik dan imani pasti satu saat dapat dan bisa ke sana gitu. Aku udah tiap hari bilangnya begitu aja terus ke Tuhan, dan semuanya dipercayai dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan biar Tuhan saja sendiri yang akan menolong pada saatnya gitu. Terus aplikasinya setelah mengerti tentang rahasia untuk mengalami mujizat dari Tuhan, langkah dan komitmen apa yang Anda lakukan? Langkahnya ya berkata tentang profetik tentang Tuhan aja, yang aku lakukan terus-menerus seperti itu aja mungkin. Mungkin segitu aja, Bu. Ya, makasih Pak. Makasih.
Sama Pak Widakdo, nggak sendiri, saya juga ngerjain Pak. Ya. Saya ya, nanti Pak Mario yang terakhir. Oh, aduh. Gongnya Nah. Pak Mario. Ya, pertanyaannya, saya menjawab pertanyaan dan aplikasinya. Saya percaya mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dan mujizat yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup saya sungguh banyak dan luar biasa, seperti yang pernah saya saksikan minggu-minggu yang lalu. Langkah dan komitmennya yaitu membangun seperti yang dikatakan Pak Dewanto tadi, bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan, membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, naik loteng ke atas supaya iman kita boleh lebih kuat, untuk mengajarkan hati saya supaya percaya 100% pada Tuhan. Karena yang sering saya alami, meskipun saya sudah mendapatkan rema dari Tuhan, tapi saya seringkali menggunakan akal pikiran saya sendiri, logika saya sendiri, mencari jalan keluar saya sendiri. Seperti itu, seperti yang saya alami saat ini, kan selama masih hidup kan mesti ada masalah. Itu yang saya alami, saya pergumulkan, saya tidak tahu saat ini tuh saya mau dibawa Tuhan kemana, itu saya masih belum tahu. Kalau Pak Gea, tanah perjanjiannya di Jogja, saya Amin. saat ini belum tahu. Amin, harus diimani. Iya Pak, diimani. Saya saat ini belum tahu apakah saya ini masih tinggal di Jogja atau di kota lain. Itulah yang saya alami saat ini. Saya ingin tangan Tuhan sendiri yang menuntun saya sehingga saya tidak salah langkah. Saya mau percaya 100% karena sudah banyak mukjizat yang terjadi di dalam hidup saya. Banyak pertolongan yang terjadi di dalam hidup saya. Firman Tuhan bulan ini betul-betul menguatkan saya, di mana saat iman saya mulai goyah, intimidasi iblis selalu merongrong saya, tetapi Tuhan selalu menguatkan saya, sehingga saya bisa bangkit kembali, karena tangan Tuhan yang selalu menopang saya. Ya, itu sedikit dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Oh, boleh saya tambahin untuk Bu Melani? Ya, Pak. Boleh, Ya. Bu Melani. Boleh, Opa? Boleh. Ya, oke. Terima kasih Bu Melani ya. Atas sharingnya malam hari ini, saya tengok ada intimidasi iblis lagi nih. Ya. Tapi Tuhan berkata di Yesaya 41 ya, untuk Bu Melani nih ya. Untuk Bu Melani, Tuhan berkata Yesaya 41, 10 dan 13. Begini firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, tangan kanan Tuhan, yang membawa kemenangan. Di ayat 13-nya, sebab aku ini adalah Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi arti kata, nggak usah takut Bu Melani, di mana tanah perjanjian itu pasti Tuhan tolong. Amin. Amin. Ya, yang penting ada modal kita itu firman Tuhan. Ya, ada modal kita firman Tuhan itu kepada Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa tambah sedikit. Ibaratnya menjalin koneksi hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus banyak firman kepada kita. Ya. Jadi apa yang perlu kita deklarasikan seperti Yosua tadi, kalau nggak ada firman, dia tidak punya iman. Ya, jadi kita harus punya banyak-banyak firman. Ya, jadi itulah sesuatu kemenangan kita. Kalau kita mengerti firman, berarti kita percaya dan kita iman itu terjadi dalam hidup kita. Itu aja dari saya, Tuhan memberkati.
Sebetulnya saya juga sudah mendapat rema dari Ulangan 31 ayat 8. Bunyinya, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Itu Terima kasih, Pak. dipercaya itu, Mami. Yes. Terima kasih, Pak. Sekarang Pak Mario, goge. Sekalian tutup, Pak. Oh, nanti belum tambahan dari Opa sama Oma, belum Mami. Oh iya. Lupa. Mami nanti KKS-nya lupanan sekarang. udah mau tutup. Ya, shalom semuanya. Halo. Ya, Mami saya kira sudah sangat jelas kalau yang dari bahan sharing ini, mungkin yang saya garis bawahi yang 3 rahasia mengalami mujizat itu. Yang pertama, benar, kita harus membangun koneksi dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus punya iman yang kuat. Dan yang ketiga, kita berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Ya, mungkin kalau saya menjawab pertanyaan ini, saya mungkin ingin menambahkan satu lagi. Tadi sudah sempat sih disinggung sedikit oleh Pak Dewanto. Jadi ada satu rahasia lagi bagi saya pribadi ya untuk mengalami mujizat itu, yaitu bersyukur. Saya teringat dengan kisah Tuhan Yesus di Matius 15 ayat 36, ketika Tuhan Yesus akan membagi-bagikan roti kepada 5.000 orang. Di sana firman-Nya, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Nah, dari mengucap syukur ini, lahirlah mujizat Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang itu makan. Jadi, buat saya, salah satu kunci juga, yang 3 ini sudah benar, tapi buat saya pribadi, saya menambahkan salah satunya yaitu kita bersyukur. Mungkin saya sedikit sharing mengenai saya sendiri. Saya itu dulu kan perokok, terus saya juga orangnya suka ngopi berat gitu ya. Jadi sudah satu paket lah gitu. Kopinya. Jadi ketika saya ada persoalan atau ada masalah, obat saya itu adalah rokok dan kopi itu. Ketika saya sudah merokok dan ngopi, apapun persoalan yang saya alami itu sudah tenang dengan rokok dan kopi itu. Nah, saat saya berhenti merokok, akhirnya yang menjadi jalan berikutnya kopi. Nah, saya ngopi terus, apalagi waktu ketika awal buka Warmindo itu, mungkin hampir satu hari itu bisa sampai 4-5 gelas saya ngopi. Dan itu yang mengakibatkan akhirnya asam lambung saya itu mengalami radang. Nah, Enggak ngajak-ngajak. iya, maksudnya setelah itu didiagnosa seperti itu. Dan apa yang saya syukuri dari ini semuanya, ketika saya sudah nggak bisa merokok, ketika saya sudah nggak bisa ngopi, satu-satunya jalan untuk mencari pertolongan hanya dari Tuhan. Itu yang saya syukuri. Jadi mungkin ini semua adalah rencana Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin menurut saya nikmat dalam ukuran dunia, Tuhan ambil semuanya. Jadi rokok buat saya dulu itu suatu hal yang buat saya menjadi seperti istri kedua, kopi juga demikian. Ketika itu semua Tuhan ambil, saya sudah tidak tahu, tidak ada sandaran lagi ya, kecuali satu-satunya ya sama Tuhan sendiri. Itu yang saya syukuri sampai saat ini. Saya percaya bahwa mujizat itu ada ya, karena firman Tuhan berkata Yesus itu sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu Tuhan Yesus tetap sama ya. Jadi karya mujizatnya itu tetap ada, dan saya percaya juga mujizat itu juga selalu saya dan istri bersama keluarga kami alami setiap hari. Dan ya yang saya tekankan mungkin hanya di
mengucap syukur itu ya. Dan saya juga sedikit menambahkan mengenai mungkin dalam tanda kutip mujizat nih ya. Mengapa orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus mereka mudah sekali menerima mujizat? Ini sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Lydia. Itu adalah tanda buat mereka agar mereka bisa diselamatkan. Tetapi mengapa orang-orang yang sudah ya memang ada juga ya, tapi ada juga orang-orang Kristen yang sudah lama tapi mereka belum mengalami mujizat. Kalau itu menurut saya namanya dia dimurnikan. Saya teringat dengan firman dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaannya dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saya lihat memang ya, kalau orang yang belum percaya Yesus, mereka gampang sekali mendapatkan mujizat. Supaya apa? Supaya mereka percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi ada orang-orang Kristen yang mereka sudah lama merindukan mujizat, tetapi mereka belum mengalami. Saya percaya ini adalah proses Tuhan untuk memurnikan iman mereka. Dan salah satu cara untuk kita bertahan dalam pemurnian itu adalah tadi kembali lagi yaitu kita mengucap syukur. Jadi ketika kita banyak mengucap syukur, saya percaya mujizat itu tetap ada, tetap Tuhan kerjakan. Karena Tuhan Yesus itu dikatakan di Ibrani 13 ayat 8, Yesus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi apa yang Tuhan Yesus kerjakan ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelumnya, sampai sekarang, sampai selama-lamanya, itu ya dan amin, dia akan terus kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan saya imani, saya percaya bahwa mujizat itu setiap hari sudah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, Mami. Pak Bagiono dan Bu Bagiono kalau mau nambahin, Pak. Mute-nya belum. Mic-nya belum dibuka. Nah. Saya itu baiknya nambahin enggak ya? Kelihatannya sudah seru ya. Tambahin dong. Ya. Nambahin, Pak. Opa nambahin. Nah, karena disuruh ya oke. Sebetulnya saya mikir ya sudah bagus lah ya. Nah, kalau saya nambahi ya mohon maaf nanti kalau ada yang tertegur jangan marah ya. Tidak, Pak. Tidak. Ini saya akan memberitahukan juga begini, saudara. Saya sangat senang sekali sama yang Romawi 3. Tentu Romawi 1 dan Romawi 2 itu membawa berkat buat kita, tapi saya kepengen mendalami yang Romawi 3. 3 rahasia mengalami mukjizat dari atas. Yang pertama, bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Yang kedua, bangun iman. Yang ketiga, berani bergerak dalam dimensi kuasa profetik. Bapak, Ibu, Saudara, saya sendiri yang sudah seperti ini masih mengalami yang keliru. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara nanti saya tegur, jangan marah. Hanya saya lebih dulu mengalami atau mungkin saya sudah lebih banyak merenungkan gitu. Lebih lama merenungkan. Amin. Seperti Pak Mario, bukan bersyukur itu adalah rahasia yang nomor 4, bukan. Tapi rahasianya 3 itu. Ya, bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan, bangun iman yang kuat, terus berani bergerak dalam dimensi kuasa profetik. Kalau itu sudah terjadi, baru kita itu bisa bersyukur, ya. Amin. Nah, kecuali kalau Tuhan Yesus memang lain, ya. Saking berimannya dia belum terjadi itu sudah bisa bersyukur. Bersyukur dulu baru memecah-mecahkan roti. Kalau kita mana berani, belum mecahkan roti sudah bersyukur dulu ya. Kalau cukup, kalau nggak cukup,
Ya, jadi bersyukur itu sesudah. Apakah nomor satu? Oh, kita sudah bangun koneksi dengan Tuhan dengan kuat. Kita bisa bersyukur, Pak Mario. Bangun imannya kuat. Kalau kita sudah merasa kuat, kita bisa bersyukur. Atau kita juga berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Kalau itu sudah kita alamkan, kita sudah berani, kita bisa bersyukur. Kalau belum ya kita tidak jujur dalam bersyukurnya atau kurang pas bersyukurnya, ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu Saudara, ya, kita itu kadang-kadang tidak merasa, yang tidak sadar. Saya sama istri saya itu kalau Pak Widagdo bangunnya jam 4, kalau saya 4:30. Ya, saya berdoa juga suami istri. Ya, seperti Mami Melani ngomong naik ke loteng atas, saya memang naik ke lantai 2. Sebetulnya saya kadang-kadang mikir, istri saya beratnya 68, harus naik tangga bangun tidur, kasihan. Udah di bawah saja gitu. Tapi ruangannya itu sudah terlanjur dibuat di atas gitu. Jadi kita ya naik ke lantai 2. Bapak Ibu Saudara, berbulan-bulan kita berdoa terus. Ya. Baru kemarin hari Minggu saya terutama istri saya kayak disentuh aliran listrik, kaget setengah mati. Kenapa? Karena kita selalu berdoa, minta, berdoa yang sama, tidak memperkatakan. Ya. Nah, jadi Pak Mario, untuk bersyukur itu adalah sudah melakukan yang ketiga hal ini. Ya, jadi Pak Mario tidak keliru, bersyukur itu betul, itu harus. Ya, saya malah sedang memahat tulisan bersyukurlah. Ya, nanti kapan-kapan kalau sudah jadi saya tunjukkan. Ya, karena penting sekali itu. Tapi kita akan bersyukur sungguh-sungguh dari hati kita. Itu kalau kita sudah mengalami 3 rahasia pertolongan dari atas itu. Ya, nah, mujizat dari atas itu. Sebagai satu contoh, ya. Pak Widagdo, coba wajahnya mana? Saya pengen lihat. Wajah. Ya, Pak Widagdo, shalom. Bersuara Pak, tidak kelihatan. Shalom Opa. Terima kasih. Ya, saya mau menanyakan kepada Pak Widagdo, tulisannya begini. Ya, tadi mengatakan Pak Widagdo, ini kalau saya menegur begini, Bu, jangan marah Pak Widagdo, ya. Yunda tuh Pak. Amin, puji Tuhan. Saya takut tapi saya merasa Pak Widagdo kan cucu rohani saya, jadi saya enggak takut lah ya. Sama cucu itu malah sebetulnya makin sayang, ya. Amin. Tanggal kemarin jam 21:21 Pak Widagdo SMS ke WhatsApp ke Great Miracle. Shalom semua, maaf mengganggu. Aku minta tolong didoakan supaya Desember awal bisa ke Jogja dan Solo bisa bernatal di sana, itu kerinduanku, dan bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Makasih. Amin. Ya. Itu ya, Pak. Jangan minta tolong didoakan. Ya. Kalau Pak Jo minta di Romawi 3 nomor 3 berani bergerak di dalam dimensi kuasa profetik, itu harus memperkatakan. Harus memperkatakan, saya awal Desember sampai di Jogja, sampai di Solo, bernatal bersama. Nah, bernatal di sana. Tuhan sudah sampaikan kerinduan saya itu kepada saya, dan saya akan bekerja di sana. Harus dirubah begitu, Pak. Ya. Amin, Opa. Nah, itu yang namanya, jangan merasa kecil. Justru Tuhan mengatur semua ini. Pak Widagdo harus naik level. Ya. Dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Amin. Amin. Itulah, ya. Amin, amin. Jadi mari kita tuh bergerak di dalam dimensi kuasa profetik. Pak
Sudah dari Pak Widagdo. Jadi saya ingin tolong kata-katanya ini coba dirubah supaya bukan kayak mohon bantuannya, malah mohon maaf kalau mengganggu apa. Jangan bilang mengganggu, ya doa. Nah, teman-teman ya doa. Gitu. Saya yakin. Nah, katakan gitu di Jogja, di Solo, Natal di sana dapat apa itu berkarya di Jogja atau di Solo, nah itu ya. Terus yang Pak Dewanto, ya Pak Dewanto, itu Pak Dewanto kan tadi bilang saya itu sungguh percaya sama Tuhan. Loh, iya memang betul percaya Tuhan itu, buat Tuhan tidak ada yang mustahil, buat Tuhan segala sesuatu mungkin, itu betul. Berarti Pak Widagdo imannya kuat, sama selalu membangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Tapi mari saya ajak berani bergerak di dalam dimensi kuasa dan profetik. Ya, mohon maaf, Pak Widagdo, Pak Dewanto itu harus jangan menerima. Saya menerima saja kok. Pasti saya percaya Tuhan tidak mungkin memberikan kepada saya yang tidak baik. Itu betul. Ya, tetapi tidak pas kalau untuk kita. Kalau orang GBI Keluarga Allah itu seperti Pak Jo, Pak Obaja itu ngajaknya kita harus punya impian. Ya. Jadi Pak Widagdo, Pak Dewanto itu maaf, sekarang harus pindah level yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Ya, sudah mulia. Berserah sama Tuhan. Itu tidak keliru, sungguh-sungguh 100% betul. Karena berserahnya kepada Tuhan, bukan berserahnya kepada dokter, bukan berserahnya kepada pasar, berserahnya kepada orang-orang di jalan apa-apa saja. Kita memang boleh berserah kepada Tuhan, percaya nanti Tuhan bisa pakai orang dan sebagainya. Tapi kurang. Kita harus berani mimpi. Pak Dewanto juga harus punya permintaan sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah bicara, oke, permintaanmu itu benar. Berani memperkata bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Semoga Pak Mario lebih jelas, kemudian Pak Widagdo juga bisa menerima, Pak Dewanto juga mungkin bisa pelan-pelan memahami maksud saya, ya, karena saya juga kemarin kayak tertegur, seperti tersengat listrik ketika Pak Jo ngomong, selama ini kamu cuma minta, mendoakan, stop. Sekarang kamu memperkatakan apa yang kamu minta. Ya, nah itu. Jadi seperti Bu Melani juga sama, ya. Kalau belum ada suara Tuhan pindah di mana, jangan ngomong dulu. Jadi orang pada bingung. Ya, ya. Pak Gea, Pak Mario, Pak Gea, Bu Gea, Pak Mario, Bu Lydia, Pak Dewanto sama Bu Wiwi, mestinya semua cinta sama KKS-nya ya. Ya. Cinta dong. Iya. Cinta ya. Nah, masa KKS-nya ngomong saya enggak tahu nanti mau pindah ke kota mana. Kalau Pak Mario, Pak Gea kan tanah perjanjiannya di Jogja. Kalau belum dapat jawaban daripada Tuhan itu jangan ngomong begitu, ya. Nanti kita doakannya lain, betul enggak Pak Gea? Betul Pak. Nah, kita doakan di Jogja sampai Pak Gea tadi ngomong kamu yakin. Nah, keyakinannya dia di ayatnya berapa tadi Melani? Yesaya 41 Pak Gea. Bukan yang Anda sendiri. Ulangan? Ulangan 31 ayat 8. Nah iya, ya. Tapi ada kata-kata pertamanya saya tidak tahu mau pindah kemana. Tidak apa-apa loh. Kami tuh kalau itu memang Tuhan suruh, kita mendukung. Tapi saya dengar dari Pak Gea tadi itu kok kelihatannya tidak mendukung. Itu Pak Gea itu paling spontan. Ya. Nah, terus Pak Mario itu mengingatkan,
Oh ya, Opa disuruh tambahan enggak? Nanti yang terakhir Opa saja. Bu Melani sudah lupa, saya sudah ditunjuk. Saya sudah merasa, oh Tuhan, terima kasih. Ini saya pelan-pelan mau geser ini. Nah, karena sudah luar biasa, great miracle. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa kita berani bergerak di dalam dimensi kuasa dan profetik, dimensi kuasa dan profetik, baca Raja-Raja 17. Kalau di situ yang ditulisnya ayat 1, tapi saya rindu semuanya dibaca. Hanya sekarang ini karena waktunya sudah hampir jam 9, cuma kurang 10 menit. Itu 1 Raja-Raja 17 ayat 7, itu Elia perkataannya begini, tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Bukan pada hari-hari ini loh. Bukan minggu-minggu ini loh. Bukan bulan-bulan ini loh. Tetapi pada tahun-tahun ini memang ternyata 3,5 tahun. Kecuali kalau kukatakan, coba Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan. Untuk bisa bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan itu firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Supaya kita bisa bangun iman yang kuat itu firman Tuhan ada di dalam kita. Saya mau tanya, berapa kali Anda sudah khatam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Berapa kali? Bahasa apa saja? Ya, nah ini saya bukan marah, bukan negur. Saya tidak pernah bisa kecuali ada pandemi ini. Saya dulu sudah baca sama istri saya tamat dari Kejadian sama Wahyu bersama berdua. Sebelumnya saya pernah membaca Kejadian sampai Wahyu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Kejadian sampai Wahyu. Ya. Nah. Kalau bahasa Jawa bukan Kejadian. Purwaning dumadi. Ya, Wahyunya sama Wahyu. Jadi saya sudah baca 2 bahasa. Terus saya sama istri saya pandemi ini baca 2 kali, terus sekarang kami membaca lagi tapi pakai penuntun. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itulah yang membuat kita sungguh-sungguh kuat dan seperti yang Tuhan mau. Ya, jangan bayangkan ini perjanjian lama apa-apa, baca semua. Ya. Karena itu memang harus seperti itu supaya kita itu tahu. Kalau kita membaca perjanjian lama kita tahu Allah kita. Kita membaca Injil kita tahu Tuhan Yesus kita. Kita membaca kisah para rasul sampai Wahyu kita tahu Roh Kudus. Ya. Jadi ayo kita baca. Dan kalau baca itu nanti kita perkataannya itu tidak meleset dari apa yang kita. Jadi kalau kita pas ingat memperkatakan itu, ini 1 Raja-Raja 17 ayat 1 itu betul-betul Elia mengajak kita berani bergerak di dalam dimensi kuasa dan profetik. Ya, kuasa, ada kuasanya sungguh-sungguh. Bukan malah membuat grogi, bukan malah membuat kayak orang bingung ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sama istri saya itu sudah tidak kurang Pak Yosi. Terus anak saya laki-laki yang di Surabaya ya, pindah Jakarta. Ya, ngapain saya di Jogja? Anak saya di Jakarta, anak saya perempuan. Ya, umpamanya saya nggak usah beli rumah di sana, anak saya punya rumah, jadi saya bisa nempatin. Tapi kenapa saya belum ke sana? Saya belum mendapat wahyu daripada Tuhan, saya belum mendapat rema. Ya, makanya saya tidak pernah mengatakan. Kenapa saya sekarang memperkatakan? Karena saya tadi mendengar Melani mau meninggalkan kota Jogja. Ya, nah itu tidak mau meninggalkan kota Jogja. Saya sudah pernah mendengar Pak Dewanto ngomong, oh iya Bu Melani, wah Bu Melani perhatikan sekali sama saya. Coba bayangin, ya. Nah, ini benar Pak Dewanto, benar ya. Saya pernah ketemu Pak Dewanto sekali itu antara lain perkataannya begitu. Bu Melani, mana wajahnya ini? Ya, nah, ya, jangan begitu, ya. Kecuali Anda sudah mantap. Kalau sudah mantap itu nanti anak-anak rohani tidak kayak bingung, ya. Karena perintah Tuhan itu
itu bilang pindahlah kamu, nggak ada. Kalau yang disuruh pindah itu Abraham, ya pergilah itu Abraham. Belum nanti di mana aja tidak ditunjukkan, ya. Tapi Abraham kan bersama Lot, ya. Maksud saya bukan apa, ya. Kalau memang Tuhan mau suruh pindah, jangan takut, pindah. Tapi kalau Tuhan belum kasih tahu, jangan ngomong-ngomong dulu, ya. Nanti kayak Pak Harto Dehem, bawah sudah opiak-opiak semua, ada heboh-heboh, ya. Nah, jangan begitu. Jadi mari kita karena apa? Sampai kita mendengar suara Tuhan, sampai kita mantap. Elia itu kan luar biasa, ya, kedekatannya sama Tuhan. Oh, dia berani ngejek 400 Baal, 450, ya. Nah, itu karena apa? Karena dia tahu Tuhannya. Nanti malah air sedang kesulitan, suruh nyiram sampai basah semua, sampai parinnya penuh air. Coba bayangin, itu uang berapa sudah ditaruh di situ. Kalau tidak ada api bagaimana? Apa tidak Elia langsung disembelih di situ, di mezbah itu, ya. Haleluya. Mari kita mendekat. Inilah supaya kita bisa mendapat 3 rahasia mengalami mujizat dari atas. Mujizat dari atas itu tidak sembarang orang bisa terima. Tetapi buat kita, jemaat GBI Keluarga Allah, pendeta kita, ya, hamba Tuhan kita, yang di atas kita, yang memberi rantai komando kepada saya sampaikan kepada Anda. Ayo kita itu orang GBI Keluarga Allah. Ya, itu bahasa roh, ya, kuat, ya. Terus Pondok Daud, ya. Nah, sebelum kita memperkatakan apa-apa, Pondok Daud dulu. Masa kemarin ditanyainya, Bu Endang, Pak Bagiono, Pondok Daud di sini ada, ya. Gitu. Kita itu orang lain pengen foto-foto, saya malah duduknya di belakang, coba. Itu kan Pak Obaja, Pak Jo kan berani-beranian benar itu. Belum lihat saya, belum lihat istri saya kok berani ngomong. Ya, jam 9.30 dia taunya SG-nya saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita kalau melayani Tuhan ya sungguh-sungguh. Kalau Tuhan perintahkan kepada kita menjadi gembala, kita harus menjadi gembala yang sungguh-sungguh. Ya, supaya kita bisa menerima berkat gembala. Supaya kita bisa menerima upah gembala. Oh, kita kalau punya gembala, upah gembala itu Mazmur 23. Ya. Amin. Amin. Saya baru dengar, ya, yang sudah berkata amin, ayo jadi KKS. Ya, toh? Kalau sudah jadi KKS, remakan di dalam hidupmu. Ya, jangan takut. Betul itu, jangan takut. Ya, yang sudah KKS itu, Tuhan, aku sudah melaksanakan perintahmu. Gembala, apa upahku? Ya, loh, kita tadi Pak Dewanto bilang ngeklaim, ya, toh? Boleh, tapi jangan setiap saat ngeklaim, nanti kita malah berdosa. Kalau sekali-sekali ngeklaim, enggak apa-apa, loh, sungguh itu. Ya, toh? Nah, itu Bu Gaya, jangan senyum ya. Itu Bu Nura ini kalau tidak jadi anak rohani tidak usah takut, ya. Nah, jangan merasa dosa, ya, karena begitu kamu berdosa, seketika itu juga sudah diampuni, bukan ditutup, diampuni, ditebus sudah, ya, dengan darah yang mahal. Kemarin sudah pakai pakaian yang orange bunga-bunga, ya. Mau duduk di belakang. Untung kamu duduknya nomor 3. Mestinya kamu nomor 1, jadi tidak bisa lihat Nuraini. Kalau yang menyuruh SG-nya jangan takut. Kalau kamu disuruh dipindah belakang, saya yang menyuruh ke sini Pak Bagiono. Ayo, ngomong begitu. Siapa yang berani menyuruh kamu di garis ketiga? Ya, kamu paling depan. Nanti kalau ditanyai Pak Jo, kamu siapa? Loh, saya ini cucu rohaninya Pak Bagiono, Pak. Ya, nah, ini bukan sombong, ya, bukan sombong ini, ya.
Ya karena saya ya sudah setengah mati melayani, ya berwaktu lama. Tapi setengah mati itu bukan karena setengah mati rohaninya, dagingnya. Ya. Tapi begitu berlutut sama Tuhan, saya terus segar. Ya. Terus Tuhan ternyata melayani engkau itu nikmat ya. Ya. Kayak Elia. Nanti disambut pakai kereta kuda berapi. Berani, saudara? Ayo kayak Elia. Ya. Kecuali aku katakan. Kecuali ku katakan. Kapan saudara berbicara? Kapan saudara memperkatakan impian saudara? Ya, haleluya. Tuhan memberkati Great Miracle, KKS sampai anak cucu buyutnya. Ya, Amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati rumah tangga. Nanti saya di dalam doa beranunya. Bu Bagiono kalau mau nambahin, Bu. Sudah, saya cukup ya. Oma kenapa sembunyi? Sudah komplit. Sedikit aja, Oma. Nasihat untuk kami, Oma. Semuanya tadi sudah betul semua. Jadi saya merasa Great Miracle ini luar biasa ya. Semua orangnya kalau diomong itu kritis rohani. Ya, jadi semua hal-hal yang itu betul-betul direnungkan ya. Jadi perkataan firman Tuhan itu memang kalau dijabarkan itu banyak luas sekali ya. Jadi memang kita itu nggak akan cukup untuk sekali membaca firman, 2 kali membaca firman itu nggak cukup. Kita harus terus, maka dikatakan firman itu adalah hidup. Karena firman itu tidak bisa berhenti, dia akan terus berbicara terus kepada kita. Ya, berapa kali kita membaca, itu kita akan terus diberi pencerahan, diberi pengertian yang dalam, pemahaman yang lebih dan lebih seperti itu. Itu yang saya alami ya. Jadi memang membaca firman Tuhan itu menjadi satu makanan ya. Jadi kalau dikatakan kalau kamu tidak baca firman itu tidak makan. Ya, itu betul. Kelaparan. Ya, karena itu kurus. Kita akan menjadi kurus, kita akan bisa sakit karena ya itu kita kekurangan makanan untuk rohani kita. Ya, saya percaya Great Miracle ini orangnya luar biasa semua, punya talenta-talenta yang luar biasa juga. Saya kalau mendengar suara-suara dari Bapak Ibu yang begitu merdu, Pak Mario juga sudah bisa naik level, menciptakan ketikan lagu, gitarnya, menciptakan lagu dan sebagainya. Ini sesuatu yang kemajuan nyata. Ada pertumbuhan di dalam Great Miracle ini ya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang tidak gampang puas ya. Kita harus terus belajar dan terus untuk mengembangkan, meningkatkan supaya apa? Kita ini boleh mendapatkan hal-hal yang besar gitu. Karena Tuhan itu menyediakan buat kita ya hal-hal yang besar. Nggak keseneng kalau anak-anaknya itu cuma biasa-biasa saja. Kita tuh harus luar biasa. Seperti Tuhan kita yang luar biasa itu. Nah, ya, sebab itu kita kalau memiliki Yesus, kita akan jadi luar biasa. Sebab itu kita tetap mau belajar. Belajar itu nggak ada berhentinya sampai tua, sampai kita nanti dipanggil Tuhan lah ya, sampai kita bersama Tuhan itu kita terus belajar. Itu saya bersyukur, saya berharap di Great Miracle ini kesetiaannya terus dibangun, komunitas yang dilakukan bersama-sama ini. Kita kalau ditegur jangan marah Bapak Ibu. Saya ingatkan, karena teguran itu membangun kita, ya. Jadi Bapak Ibu legowo kalau ditegur. Ya, saya pun juga harus belajar juga gitu, ditegur dari yang atasan saya. Jadi
Bunita. kakak saya. Oh, iya. Meskipun kakak saya itu ya lebih muda dari saya, tapi kalau saya ditegur, ya saya harus mendengar gitu. Karena teguran itu adalah teguran yang membangun untuk saya. Ya, jadi kita jangan negatif dulu yang kita terima. Kita positifnya yang kita terima. Itu yang penting buat kita. Ya, kalau kita mau seperti itu, maka kita akan maju. Kita akan terus dinaikkan level kita. Untuk Tuhan itu, karena Tuhan butuh kita, orang-orang yang mau dipakai Tuhan itu harus orang-orang yang luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Kali jangan bapak yang disuruh tapi ibu, jangan opa oma aja. Nah, kalau oma itu ibu ya mesti disayang-sayang. Kalau opa dimarah-marahin, aduh jadi aku minder ini. Ya kalau saya ayo maju makin kuat apa kalau ibu-ibu itu udah baik dilus-lus disanjung-sanjung dicium-cium aduh kalau aku malah marah-marah. Ya semoga Bapak Ibu Saudara mempunyai kakek sama nenek yang luar biasa. Ya udah Melani cukup. Ya, terima kasih Pak Bu. Sekarang nunjuk dulu sebelum ditutup. Pak Gea mau nunjuk siapa? Pak Mario mau nunjuk siapa? Waduh, nunjuk siapa? Aku mau nunjuk siapa lagi nih ya? Sharingnya nunjuk siapa Pak? Udah gini aja, Pak Mario yang sharing. Bu Melani belum ya? Bu Kia ya belum. Bu Kia ya belum. Ya, kami sudah satu paket. Lain Pak. Anak saya cuma sedikit barusan. Belum bertambah. Karena kita tidak setengah-setengah, kita cuma satu. Sesuai dengan janji pernikahan. Semakin sering mendapat tugas itu semakin pandai Bapak Ibu. Ya, amin. Saya tunjuk. Iya, kalau kita nggak bisa Pak, kita nggak bisa pandai. Karena Pak Mario nunjuk siapa, Pak Gia nunjuk siapa? Pak Gia dulu, Pak Gia belum nunjuk tadi. Aku nunjuk siapa ya? Bu Melani ya. Bu, saya ya nggak apa-apa. Ya, Pak Mario nunjuk siapa? Saya minta maaf, saya nunjuk Mami Gea. Cocok. Sekarang, nah kalau gitu, icebreaker-nya Pak Dewanto ya Pak. Minta maaf segala itu. Terima kasih Pak Mario. Cocok ya. Minta maaf Mami Gea. Terima kasih Pak Mario atas tugasnya. Nah, itu harus gitu dong. Iya. Berani nunjuk ya harus berani ditunjuk gitu ya, dan apapun yang harus dijalankan. Pak, saya belum dengar Pak Dewanto tadi oke enggak? Oke Pak. Yes. Ya. Kita dipilih. Pak Kawi Dagdo besok tanggal 6 Natalanya ngajak istrinya ya Pak, undangan. Oh, coba ya Bu. Iya. Jam 5 ya Bu ya? Jam 6:30 Pak. Pagi. 6:30 kok. Pakai malam Zoom ya? kok Pak. Pakai Zoom. Malam Pak. Malam. Ya, bisa lah. Kalau pagi kayak kita mau sekolah. Sekolah ya. Kayak cucu saya saja sudah libur. Iya. Oh, itu loh. PPKM level 3 loh. Belum, kalau tanggal 1 belum. Tanggal 24 sampai tanggal 2. Ya. Sekarang ini Pak Mario mau nutup doa. Ya. Bukan
KKS-nya yang nutup, Mami. Evakuasi dari KKS. Nanti ya Pak Bagiono doa berkat ya Pak. Siap, ya, siap. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di Komsel Great Miracle ini. Kami semua, mulai dari Pak Bagiono, Bu Bagiono, Pak Dewanto, Pak Gea, Bu Gea, Pak Kawi Dagdo, Pak Mario, Bu Lydia, kami semua sudah saling men-sharingkan satu dengan yang lain segala pertolongan-Mu yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Itu semua karena kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sehingga itu semua menguatkan iman kami. Di saat kami lemah, Engkau yang memberikan kekuatan. Di saat kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Di saat dalam kesesakan, Engkau yang memberi kelegaan kepada kami. Di saat kami dalam masalah, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi kami. Begitu banyak pertolongan dan mujizat-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami sampai saat ini, Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas semuanya ini. Bahkan Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Amin. Bahkan di saat tidak ada seorang pun yang mau menolong kami, Engkau dengan tangan-Mu sendiri yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun yang saat ini kami hadapi, kami percaya semuanya ada di dalam kendali-Mu. Semuanya membuat kami semakin melekat, semakin mendekat kepada Engkau, Bapa. Dan iman kami boleh semakin Engkau kuatkan di dalam-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih sehingga kami di dalam menjalani kehidupan kini, kami tidak akan tergoyah. Karena kami diciptakan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Menjadi kepala bukan ekor, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semua, atas anugerah kasih karunia-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga teringat akan Bu Wiwi yang saat ini badannya tidak enak, Engkau sendiri ya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya, memberikan kekuatan. Terima kasih, begitu juga untuk teman-teman kami yang saat ini tidak hadir, seperti Bu Joyce, Pak Iwan yang mungkin ada di Depok, Bu Deborah, Bu Linda, maupun Bu Siska. Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan juga anugerah berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Engkau yang menolong setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita aminkan doa berkat ini. Diberkatilah kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah rumah tangga, keluarga, dan pernikahan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah anak-anak kita di dalam studinya, di dalam belajarnya, di dalam belajar bekerjanya, maupun juga usaha dan pekerjaan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Diberkatilah akan kesehatan kita, perlindungan dari pandemi, bahkan juga masa depan yang gilang-gemilang oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah pertumbuhan rohani, pengenalan kita akan Tuhan, dan juga pelayanan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah apapun yang kita kerjakan, kita lakukan bersama dengan Roh Kudus dibuat berhasil, beruntung, sampai nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau mengasihi Komsel Great Miracle ini, dan sampai kepada cucunya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berpisah dengan membawa anugerah yang agung dari Allah Bapa, cinta kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Yang doa permohonan ucapan syukur
puja puji sembah kami naikkan kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita sudah mendapat jawaban doa, sama-sama kita katakan. Amin. Terima Terima kasih Pak Terima Gus, kasih Opa Oma, Pak Mami, Dewanto, Pak Tia, Tia Budia, Pak Mario, Pak Bu Lydia, Pak Kawidado. Pak Dewanto. Terima kasih, terima kasih. Pak Dewanto, Bantu. kalau Bu Wiwi tekanan darahnya rendah dibawa ke Tabarlihe. Ya, bawa ke Tabarlihe, nanti Ya, tekanan apa obat itu ini. ya, tekanan darahnya bisa naik ya. Naik. Bisa darah tinggi. Oh enggak, normal, jadi normal. Tuhan memberkati, terima Terima kasih. kasih Pak Gus, terima kasih. Mel ya. Amen.